Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sulistiawati dari UAD ingin menyampaikan materi untuk pengabdian masyarakat ya untuk ibu-ibu PCA Depok, Sleman ya. Untuk materi ini saya diamanahi untuk membawakan materi tentang motivasi menjadi pengusaha sukses. Perlu ibu-ibu ketahui bahwa di sini saya menyampaikan bukan berarti saya telah menjadi pengusaha sukses. Namun ini juga menjadi motivasi bagi saya. Mengapa? Karena menjadi pengusaha itu kita mendapat berkah untuk berbagi rezeki kita kepada orang lain, kepada karyawan ya. Kita menggaji karyawan dan dinikmati oleh keluarga karyawan kita. Nah, itu harapannya sehingga kita memiliki motivasi menjadi pengusaha sukses. Nah, di agama kita ada hadis ya dalam sebuah riwayat bahwasanya berwirausaha itu merupakan sebaik-baik penghasilan ya. Ini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik penghasilan dari para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak khianat, apabila berjanji tidak mengingkari, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan dalam menaikkan harga, bila hutang tidak menunda-nunda pembayaran, dan kalau nagih juga tidak memperberat jika sedang kesulitan ya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian ada juga ya hadis ya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang sidik ya, dan syuhada ya, orang yang mati syahid. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi pada hari kiamat nanti akan diberi keutamaan berkumpul dengan para nabi dan syuhada ya. Allah mengumpulkan mereka ya, orang-orang yang berbisnis dengan jujur ini dengan para nabi dan orang-orang yang mati syahid yang berlaku jujur ya. Jadi ditekankan bahwa berbisnisnya, berusahanya, berwirausahanya dalam kejujuran ya, selalu jujur. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah berwirausaha itu merupakan profesi yang terbaik ya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sendiri dan para sahabatnya. Jadi pada zaman dahulu ya, para sahabat itu melakukan bisnis ya. Kalau dulu berdagang ya. Rasulullah sendiri juga orangnya amanah ya kalau dititipi, kalau berjual beli. Nah, ini menjadikan berdagang itu sebagai profesi mereka ya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa bisnis yang mabrur adalah pekerjaan yang paling baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, penghasilan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Penghasilan seseorang dari jerih payah tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang selanjutnya adalah mendatangkan keberkahan ya. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli keduanya bebas memilih selagi belum berpisah. Maka jika keduanya jujur dan saling menjelaskan dengan benar, maka akan diberkahi pada bisnis keduanya. Namun jika menyembunyikan cacat dan dusta, maka terhapuslah keberkahan jual beli tersebut. Menurut ulama, ya ini yang kelima ya, menurut ulama ya, orang yang berwirausaha dapat mengatur waktu kerjanya ya, dan kehidupan di luar kerja sehingga lebih baik ya. Jadi memang keutamaan berwirausaha itu dapat mengatur dan waktu dan kehidupannya dengan baik ya, karena memang diatur sendiri itu ya oleh menjadi bos ya,
sehingga bisa mengatur waktunya, mengatur kehidupannya ya, berbagi waktu dengan berdakwah ya. Jadi mereka bisa menentukan waktu tersebut. Dan para ulama zaman dulu berbisnis dan berdagang, mereka memiliki waktu luang untuk berdakwah. Jadi diatur sendiri itu ya. Beda dengan kalau kita bekerja pada orang lain, menjadi pegawai, ada waktu kerjanya, tidak bebas ya. Nah, selanjutnya keutamaan berwirausaha adalah dapat berinteraksi dengan banyak orang ya. Jadi dengan berwirausaha kita berinteraksi dengan banyak orang, baik itu sesama pebisnis ataupun konsumen. Dan hal tersebut semakin memperluas jaringan tali silaturahim. Nah, keutamaan yang lain adalah mendapatkan pahala sedekah ya. Seperti tadi sudah saya sampaikan, jadi kita tidak saja mendapat gaji untuk diri sendiri atau keluarga kita sendiri, tetapi kita menggaji orang lain, dan yang gaji tersebut bisa dinikmati oleh orang tersebut dan keluarganya ya. Jadi Allah akan menghitung sedekah bagi orang yang menafkahi keluarga dari hasil kerja dan bisnis sendiri jika dilandasi niat yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang memperoleh suatu penghasilan yang lebih baik dari jerih payah tangannya sendiri, dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya, istrinya, anaknya, dan pembantunya, melainkan ia dihitung sebagai sedekah. Selanjutnya merupakan ladang pahala ya, motivasi yang selanjutnya. Jika kita berbisnis sesuai dengan syariat Islam, misalnya seperti berbisnis dengan jujur, tidak melakukan kecurangan dalam bisnis, tidak riba, menggunakan strategi pemasaran bisnis yang sesuai dengan etika pemasaran dalam Islam, dan melakukan sedekah dalam bisnisnya, maka insya Allah bisnis yang kita jalankan akan menjadi ladang pahala yang berguna untuk bekal di akhirat, dan dapat pula menghidupi atau memberikan penghasilan kepada karyawan dan keluarganya. Nah, bagaimana tip praktisnya ya? Tip praktisnya ini kita sering lihat ya, banyak orang juga yang terjerumus dalam bisnis ya karena mereka terburu-buru ya, atau ingin berhasil, ingin cepat menikmati hasil gitu ya. Jadi jangan masuk dalam bisnis yang tidak real ya, apalagi diiming-imingi oleh investasi yang hasilnya sangat besar ya, dan itu belum tentu ya, ternyata tidak real ya, banyak yang tertipu ya, jadi investasinya ternyata bodong ya. Jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real, apalagi menjanjikan kekayaan dalam waktu cepat atau instan. Nah ini saya kira udah banyak contoh ya. Kemudian yakinkan dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu bekerja keras, dan kerja keras itu selalu berakhir baik ya. Memang bisnis atau berwirausaha itu ya berjuang ya, tidak mudah itu. Kita berjuang, bahkan semua yang kita punya itu kita kerahkan ya. Tapi kalau kita meyakinkan diri terus-menerus bahwa kita mampu dan bisa bekerja keras dengan baik ya, insya Allah hasilnya di akhir akan berakhir baik. Ya tadi dengan catatan jangan ingin buru-buru mendapatkan hasil yang besar dalam waktu yang singkat. Saya kira itu tidak real ya. Nah, kemudian berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, persamaan, keterbukaan, win-win ya, menang-menang ya. Dengan partner bisnis kita tidak boleh mendolimi. Ini harus kita untung, mereka juga untung gitu ya. Tidak boleh mendolimi orang lain. Kemudian melayani dan menanamkan nilai-nilai di usaha yang Anda bangun ya. Ada nilai-nilai spiritualnya gitu ya. Kemudian jangan tergoda untuk cepat berhasil ya. Jangan tergoda untuk cepat berhasil karena semua itu ada waktunya. Kalau terlalu cepat ya, kalau terlalu cepat ya tidak akan berhasil gitu ya. Kemudian bisnis juga harus beretika ya, berperilaku jujur ya,
berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis ya dalam segala aspek, kemudian mentaati tata nilai ya. Ini sama-sama untung tadi, win-win ya. Kemudian saling menghormati, memberitahu, mencegah kerugian pihak lain ya. Adanya keterbukaan, adil, santun, melayani ya. Ya, kemudian what we talk ya, apa yang kita katakan itu harus konsisten ya dengan perbuatan ya. Bagaimana kalau nggak konsisten ya orang nggak akan percaya ya. Jadi usaha yang langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika ya, dijunjung tinggi oleh nilai-nilai etika. Kemudian kita renungkan ya, menjadi renungan apakah benar ada cara instan yang halal untuk menjadi kaya? Saya kira tidak ya. Semua ini ada hitung-hitungannya ya, apalagi kalau kita yakin suatu saat akan kita bertanggungjawabkan di akhirat semuanya gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan orang agar menjadi kaya? Nah, tentu kita lakukan cara-cara yang halal ya, cara-cara yang adil tadi. Apakah dengan kaya Anda otomatis menjadi wirausaha? Ya belum tentu juga ya. Kalau memang dasarnya sudah kaya ya belum tentu ya. Ya, wirausaha ini pejuang ya, banyak yang dari nol berjuangnya ya. Bahkan dari bukan siapa-siapa, bukan tidak punya apa-apa, itu dengan semangat juang yang tinggi bisa berhasil. Kemudian apakah sudah saatnya atau sudah pantas Anda hidup bergelimang harta ya, baru bisnis sebentar sudah kaya raya? Saya kira perlu dipertanyakan ya. Ya banyak contoh ya, saya kira tetap ya pakai waktu untuk menjalani step tertentu itu ada saatnya, ada waktunya, upayanya juga jelas gitu ya. Jadi kalau seperti tidak masuk akal, tahu-tahu sudah bergelimang harta, ini siapa tahu itu malah jebakan ya. Tahu-tahu ya kita banyak lihat ya orang yang tidak bisa mempertanggungjawabkan ya perbuatannya, ternyata cara-caranya tidak benar, itu ada banyak contoh gitu ya. Kemudian wirausaha tidak dapat dibangun dalam tempo sekejap ya. Ini memang catatannya ini, wirausaha itu ya perlu kerja keras dalam membangun usaha dengan keringat dan air mata gitu. Jadi memang perlu perjuangan ya. Kemudian pola pikir entrepreneur ya, yang utama dia produktif ya, bukan konsumtif, dan modal utamanya itu ya diri sendiri ya. Modal yang besar, modal harta, modal uang itu nomor sekian. Kalau tidak kreatif, tidak produktif ya itu ketika orang kaya pun lama-lama uangnya akan habis gitu. Apalagi kalau konsumtif gitu. Jadi pola pikirnya tuh yang produktif ya. Kemudian selalu berusaha mencari cara baru untuk meningkatkan penggunaan sumber daya yang ada ya secara efisien gitu. Selalu mencari alternatif jika sumber daya yang ada terbatas ya. Jadi ada cara baru, kreatif ini ya, kata lainnya. Kemudian menjadi job kreator ya, pencipta lapangan kerja, bukan pencari kerja itu. Jadi memang pola pikirnya harus menciptakan lapangan kerja gitu. Kemudian pola pikir produktif bisa ditumbuhkan apabila kita menghargai dan memahami keberlimpahan maupun keterbatasan yang ada. Jadi apa yang ada di sekitar kita, ketika kita kreatif, produktif, itu bisa kita ubah, bisa kita tumbuhkan gitu. Kemudian pola pikir produktif akan mengubah hambatan menjadi peluang ya. Kemudian hambatan jadi peluang ya. Kemudian ancaman ya, jadi tantangan gitu ya. Dan kekuatan menjadi kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru gitu. Selanjutnya ada hambatan memang ya, ada hambatan terutama persepsi ya, hambatan persepsi saat memulai usaha.
kalau kita mulai itu ya saya kebetulan anak-anak saya dorong ya untuk berwirausaha ya. Ini sudah ada 2 anak ya, karena kuliahnya itu di Fakultas Ekonomi ya, ekonomi manajemen dua-duanya. Yang satu udah lulus, yang satu masih skripsi gitu. Tapi kedua-duanya ini memulai startup begitu. Ya masih berjuang ya, baru mulai. Tapi saya dorong mereka untuk berwirausaha. Jadi hambatannya apa? Hambatannya adalah hambatan mental ya, yang berupa persepsi negatif. Merasa terlalu muda, saya masih sangat muda, waktunya kan minta-minta ya ke orang tua itu kalau masih terlalu muda. Kemudian kita yang sudah tua, terlalu tua, udah nggak punya energi lagi. Kemudian saya nggak berbakat ya. Dan yang ada lagi yang nggak punya modal gitu. Menurut Bob Sadino ya, modal usaha itu adalah dengkul ya. Kalau Anda nggak punya dengkul, pinjamlah dengkul orang lain. Itu motonya Bob Sadino. Jadi nggak ada alasan untuk berpikir negatif gitu ya. Ini adalah contoh-contoh beberapa pengusaha muslim sukses ya. Kita kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sampai saat ini masih mewariskan ya, dengan Muhammadiyahnya itu, berbagai amal usaha Muhammadiyah yang masih berkembang ya, bahkan jauh berkembang sampai sekarang ini. Kemudian ada lagi ini Nurhayati Subakat ya, pemilik Wardah Kosmetik ya, pendiri Wardah Kosmetik. Ya beliau sangat sukses ya, ibu-ibu bisa searching. Kemudian ini yang fenomenal di tahun 2021 ini viral ya. Beliau ini Pak Aswin Yanuar, dulunya artis tapi tidak begitu terkenal, saya juga nggak kenal gitu ya. Istrinya juga itu ya di dunia entertainment. Tapi akhirnya beliau berdua ini memutuskan untuk mengakhiri profesinya di dunia sebagai artis ya. Kemudian memilih untuk terjun di dunia usaha. Pak Aswin ini usaha properti, istrinya ini mulai dari usaha kecil-kecil laundry ya dan sebagainya. Jadi prinsipnya itu tidak hutang ya prinsipnya. Ya memang kerja keras dan beliau sangat gemar bersedekah. Nanti bisa dilihat sendiri di channel YouTube-nya, banyak sekali ya beliau. Ini sedang viral. Ini beliau mau terjun sendiri ya ke berbagai proyek di seluruh Indonesia gitu. Bahkan jadinya jarang pulang. Nanti bisa dilihat sendiri, memang pekerja sangat keras ya beliau ini. Kemudian ini juga nih, ini saya sengaja tampilkan yang pengusaha yang sudah kita kenal selama ini ya, memang turunan konglomerat. Ini tidak ya, ini mereka dari nol. Ada yang bisnis tanpa riba, tanpa hutang. Ini juga bisnisnya awalnya terlihat kaya raya tapi ternyata banyak utang. Nah, beliau belajar dari situ, semua utang, apa yang menyebabkan utang itu dijual. Nah, akhirnya beliau dengan modal 900.000 buat memasarkan produk untuk penghemat BBM. Nah, nanti bisa dilihat di channel YouTube-nya juga gitu ya. Nah, demikian ya ibu-ibu. Kalau bisnis anak saya sendiri yang memulai startup ya, ada yang di bidang paket wisata, ada yang di bidang, sementara masih pandemi ya, jadi kurang lancar ya. Yang satunya startup di bidang advertising ya, seperti itu. Ada desain grafis dan seterusnya. Nah, demikian ibu-ibu yang
bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.